Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Resident Evil yang kali ini adalah Resident Evil 2 atau Resident Evil Apocalypse. Cerita dimulai dari Alice. Dia mengatakan bahwa my name is Alice. Namaku Alice. Saya bekerja untuk perusahaan Umbrella atau Umbrella Corporation, perusahaan komersial terbesar di dunia. Saya kepala keamanan dari fasilitas teknologi tinggi yang disebut The Hive. The Hive adalah laboratorium bawah tanah yang bereksperimen senjata modern. Tapi ada sebuah kecelakaan, yaitu virus lepas dan semua orang mati. Masalahnya adalah mereka tidak tetap mati. T-virus meracuni tubuh mereka dan bermutasi menjadi zombie. Tapi aku selamat dengan seseorang, yaitu pecinta lingkungan bernama Matt. Ketika kami panik, beberapa ilmuwan Umbrella datang dan memisahkan antara aku dan Matt. Dan para ilmuwan itu berkata, dia bermutasi, saya akan masukkan dia ke dalam program Nemesis. Itulah yang diingat oleh Alice. Seketika itu pula Matt dibawa ke fasilitas Raccoon City. Dan Alice menambahkan, kami pikir kami selamat dari kejadian horor tersebut. Tapi kami salah. Film dimulai Resident Evil Apocalypse. Cerita bergulir, scene berada di pintu masuk The Hive terdapat tepat di bawah kota Raccoon, atau kita sebut Raccoon City. Pihak Umbrella Corporation di bawah pimpinan General Kane membuka kembali The Hive yang sempat ditutup akibat kontaminasi T-virus. Tanpa diduga, T-virus sudah menjakiti semua yang ada di The Hive sehingga tidak menyisakan apapun. Akhirnya, ketika The Hive dibuka, semua virus yang ada di sana bersama semua zombie dan monsternya langsung keluar dan menginfeksi seisi Raccoon City. Beberapa orang penting Umbrella Corporation seperti Dr. Asphalt dan anaknya Angie Asphalt langsung diungsikan oleh pihak Umbrella. Ketika dalam perjalanan, mobil yang membawa Angie Asphalt dari sekolah mengalami kecelakaan. Dan Angie secara mengejutkan selamat, dia pun kembali ke sekolahnya untuk bersembunyi. Sementara itu Jill Valentine yang diskors akibat penelitian Ackley secara tiba-tiba kembali ke kantor polisi dan menembak semua zombie yang ada. Dan ia menyuruh semua orang yang ada di kantor polisi untuk meninggalkan kota karena kota sudah terkontaminasi T-virus. Di tempat lain, Alice dibangunkan dari tidurnya oleh General Kane. Begitu Alice terbangun dan keluar dari rumah sakit, dia terkejut saat mengetahui kota sudah porak-poranda. Ini adalah kelanjutan di scene terakhir Resident Evil 1. Malam harinya, seluruh penduduk kota mencoba meninggalkan Raccoon City. Salah seorang di antara mereka tampak sudah terinfeksi dan menggigit Sersan Peyton. Atas kejadian tersebut, Jenderal Kane menutup pintu keluar kota dan menyuruh semua warga untuk kembali ke rumah masing-masing. Keadaan pun semakin ricuh dan membuat Jill dan yang lainnya murka. Mereka semua diancam jika tidak bubar maka akan ditembak. Saat itu Jill bersama Peyton bertemu dengan seorang reporter bernama Terry Morales dan mereka mengungsi ke sebuah gereja. Di dalam gereja mereka bertemu dengan seorang pria yang sedang bersembunyi dan tampak beberapa monster yang kita sebut Licker juga sudah masuk ke dalam gereja. Sang pria tak luput dari incaran Licker. Mereka pun berusaha melawan Licker. Saat Jill dan Peyton kehabisan peluru melawan Licker, datanglah Alice dan membunuh semua Licker tersebut. Setelah keluar dari gereja pun, mereka tak luput dari kejadian zombie yang bangkit dari kuburan.
Sementara di jalan utama Raccoon City, Carlos Oliveira bersama temannya Nikolai melihat penduduk sipil sedang diserang oleh zombie. Carlos pun dengan sigap terjun dari helikopter membantai semua zombie. Mereka pun berlanjut, ternyata mereka dihubungi oleh Dr. Asphalt untuk mencari anaknya Angie. Dan mereka memutuskan untuk mencari ke sekolah. Tetapi itu semua tidak semudah yang dibayangkan. Raccoon City sudah semakin parah, pencapaian T-Virus semakin kritis. Di tempat lain, LG mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Dia menemukan beberapa anggota STARS yang masih bertahan. Namun di laboratorium lapangan, Jenderal Kane mengaktifkan proyeknya yang lain, yaitu mengaktifkan Nemesis atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Mate Edison. Nemesis lalu menghabisi semua anggota STARS yang tersisa kecuali LG. Respect. Di sisi lain, Alice dan Jill juga mendapatkan tugas serupa dari Dr. Asphalt. Dr. Asphalt memohon untuk menemukan anaknya di sekolah. Jika mereka berhasil, mereka diiming-imingi keluar dari Raccoon City sebelum dihancurkan oleh bom nuklir. Di tengah jalan, Nemesis menemukan mereka dan membunuh Peyton. Alice meminta Jill bersama Terry untuk lari, sementara Alice menghadapi Nemesis. Pertarungan sengit dua hasil percobaan Umbrella Corporation yang akhirnya terrealisasi. Confirm at 2:18 and 27 seconds. Jill kemudian memakai mobil bersama Terry dan pergi ke sekolah Angie. Di tengah jalan, mereka bertemu LG dan mengajak dia bergabung untuk mencari anak tersebut. Setibanya di sekolah, mereka berpencar. Nahas bagi Terry sebab dia malah menjadi santapan yang lezat untuk para zombie kecil. Sementara LG nyaris digigit zombie sebelum akhirnya diselamatkan oleh Carlos. Sementara itu Jill akhirnya dapat menemukan Angie dan mereka bertemu dengan Nikolai. Nikolai akhirnya tewas saat mencoba mengendalikan anjing mutan atau anjing yang sudah terkontaminasi menjadi zombie. Sambil menjuruh Angie dan Jill pergi. Jill dan Angie tampaknya juga akan menjadi korban anjing tersebut dan pada akhirnya Alice datang menolong mereka. Alice yang saat itu sedang merokok langsung melempar puntungnya setelah melihat Jill menyalakan gas kompor dan lari. Setelah ledakan, semua tokoh utama di film ini bertemu, namun Carlos sudah tampak kesakitan dan muntah setelah sempat digigit. Akhirnya sambil mereka pergi menuju helikopter dengan mobil, Alice mengobati Carlos dengan vaksin yang ada pada Angie dan menjelaskan pada semuanya bahwa kejadian yang menimpa Raccoon City adalah akibat Umbrella Corporation. Di Resident Evil 2 ini dijelaskan bahwa Alice dan Angie sama-sama terinfeksi pada tingkat yang parah. Detailnya adalah 1. Angie mempunyai antivirus untuk menyembuhkan T-Virus yang Angie suntikan ke dalam tubuhnya. Yang kedua, sedangkan Alice disuntikan T-Virus sebagai eksperimen yang membuat dirinya menjadi tangguh dan kuat. Angie mengatakan yang membuat T-Virus ini adalah ayahnya sendiri, yaitu Dr. Asphalt. Sedari kecil, Angie berjalan dengan tongkat dan keadaan Angie malah semakin buruk dan tidak akan pernah bisa berjalan. Suatu hari, Dr. Asphalt bekerja keras dan akhirnya menemukan cara untuk membuat Angie menjadi kuat. Terciptalah T-Virus. Angie menjelaskan kembali. Kemudian mereka yaitu Umbrella Corporation mengambil T-Virus dari ayahnya. Angie mengungkapkan ayahku tidak jahat. Dia tidak bermaksud menyebabkan ini semua. Dan Angie pun dipeluk oleh Alice. Alice pun bergegas menelepon Dr. Asphalt. Namun, Dr. Asphalt tertangkap basah oleh Kane karena sudah menyalahi aturan. Singkat cerita, ketika mereka mendekati helikopter, Jenderal Kane tampaknya sudah siap untuk menyambut proyeknya, yaitu Alice. Semua anggota tim tersebut ditangkap dan diborgol kecuali Alice. Kane lalu menyuruh agar Alice berkelahi dengan Nemesis, namun Alice menolak. Karena Alice mengetahui bahwa Nemesis itu adalah Mate Edison, mantan sahabatnya ketika masih berwujud manusia. Dengan ancaman terdesak, Dr. Asphalt ditembak sehingga Alice bersedia duel dengan Nemesis.
Kemudian Carlos dan Jill berhasil melepaskan diri dan bertarung melawan prajurit Umbrella. Demikian juga dengan Alice. Alice selamat karena Nemesis atau Maid Edison berhasil mendapatkan kembali ingatannya dan berbalik menyerang Kane dan pasukan Umbrella Corporation. Posisi Alice yang hendak akan ditabrak oleh helikopter, tetapi helikopter ditembak oleh Nemesis dengan rudal sehingga helikopter menimpa Nemesis dan puing-puing besi menimpa Alice sesampai mereka berdua tak sadarkan diri. Akhirnya Kane ditangkap dan dimintai penjelasan, namun Alice muak akhirnya melempar Kane dari helikopter dan Kane akhirnya tewas dimakan oleh para zombie. Tak lama kemudian, kota Raccoon City hancur oleh bom nuklir dan heli yang membawa tim Alice jatuh di pegunungan Ackley. Alice tewas dan dibawa oleh Dr. Isaac ke lab milik Umbrella. Sementara Jill dan Carlos entah kemana. 3 minggu kemudian, Alice dihidupkan kembali oleh Dr. Isaac dan ditanya seputar hal-hal sederhana karena pikirannya yang sudah lama lenyap. Tanpa diduga, Alice pun mengingat pengalamannya dan akhirnya melawan Dr. Isaac dan timnya. Alice kemudian kabur. Sesampai di luar, Alice dijemput dan dibawa oleh Jill, Carlos, LG, dan Angie Ashford. Dr. Isaac mengatakan program Alice diaktifkan dan pada akhirnya mereka pergi entah kemana dan film ini pun berakhir dengan gambar satelit milik Umbrella Corporation. Film pun selesai.